Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS mata kuliah Kalkulus 1 dengan dosen pembimbing Ibu Suryani MSI. Saya Gusti Putulandari dengan NIM 2022 0801124. Saya Aulia Fitri Rucayati dengan NIM 2022 0801148. Saya Nadia Raiseliadami dengan NIM 2022 0801041. Saya Rahman Arifin dengan NIM 2022 0801102. Saya Nafal Salafian dengan NIM 2022 0801229. Saya Yunus Cornelis KB dengan NIM 2022 0801329. Saya Adikanda Raffi dengan NIM 2022 0801248. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 turunan dari Y sama dengan cos pangkat 3 ln x kuadrat per 1 min x. Dengan langkah pertama itu turunkan pangkat pada cos terlebih dahulu. Y sama dengan cos pangkat 3 ln x kuadrat per 1 min x. Itu pangkatnya dipindahkan ke depan, jadi 3 cos dengan pangkatnya juga dikurangkan, jadi cos kuadrat ln x kuadrat per 1 min x. Kedua itu turunkan cosnya, cos diturunkan itu menjadi negatif sin min sin ln x kuadrat per 1 min x. Ketiga itu turunkan ln-nya, ln x kuadrat per 1 min x itu kembali bisa dipecah menjadi pengurangan, yaitu ln x kuadrat min ln 1 min x sama dengan 2 ln x min ln 1 min x. Maka turunannya itu 2 dikali 1 per x dikurang min 1 per 1 min x. Itu 2 dikali 1 2 per x, karena negatif ketemu negatif jadi positif 1 per 1 min x. Disamakan penduduknya jadi 2 kali 1 min x ditambah 1 kali x per x min x kuadrat sama dengan 2 min 2x plus x per x min x kuadrat sama dengan 2 min x per x min x kuadrat. 3 cos kuadrat ln x kuadrat per 1 min x dikali min sin ln x kuadrat per 1 min x dikali 2 min x per x min x kuadrat. Itu negatif sinnya itu negatif ditaruh ke depan, jadi min 3 cos kuadrat dikali ln x kuadrat per 1 min x dikali sin ln x kuadrat per 1 min x dikali 2 min x per x min x kuadrat. Sama dengan itu min 3 dikali 2 min x cos kuadrat ln x kuadrat per 1 min x dikali sin ln x kuadrat per 1 min x per x min x kuadrat. Itu sama dengan min 3 dikali 2 min x cos kuadrat ln x kuadrat min ln 1 min x dikali sin ln x kuadrat dikurang ln 1 min x per x min x kuadrat. Sama dengan itu min 3 dikali 2 itu jadi negatif 6, negatif ketemu negatif jadi positif, positif 3x cos kuadrat ln x kuadrat dikurang ln 1 min x dikali sin ln x kuadrat dikurang ln 1 min x per x min x kuadrat. Itu bisa dipindah posisi jadi 3x min 6 cos kuadrat ln x kuadrat min ln 1 min x dikali sin ln x kuadrat min ln 1 min x per x min x kuadrat. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Pada nomor ini soalnya adalah berbentuk turunan trigonometri. Untuk menghitung soal berikut, maka yang pertama yaitu kita harus menurunkan apa yang ada di luar kurung terlebih dahulu. Yaitu yang pertama sin cos sin 2t sama dengan cos sin 2t. Mengapa menjadi cos? Karena turunan dari sin adalah cos. Maka kedua yaitu cos sin 2t sama dengan min sin 2t, karena turunan dari cos yaitu min sin. Yang ketiga sin 2t sama dengan cos 2t, karena sama dengan yang di awal turunan dari sin yaitu cos. Yang keempat yaitu 2t sama dengan 2. Jadi untuk jawaban dari nomor 2 ini yaitu Y sama dengan cos sin 2t dikali min sin 2t dikali cos 2t dikali 2. Dan pada
baris selanjutnya yaitu min cos. Mengapa menjadi min cos? Karena min yang di dalam kurung harus dipindahkan ke depan. Dan yang terakhir, kenapa menjadi min 2? Karena 2 yang ada di terakhir ini harus dipindahkan ke depan karena adalah konstanta. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum jika ada dari Y sama dengan cos theta per 1 plus sin theta. Dapat dilihat kita akan memakai rumus aturan pembagian, yaitu U aksen V minus U V aksen per V kuadrat, yang dimana U-nya itu didapat dari cos theta, lalu V-nya 1 plus sin theta, diubah menjadi U aksennya itu minus sin theta, V aksennya cos theta, yang akan menghasilkan Y aksen sama dengan minus sin theta dikali 1 plus sin theta dikurang cos theta dikali cos theta per 1 plus sin theta kuadrat. Sama dengan min sin theta dikurangi sin kuadrat theta min cos theta kuadrat cos kuadrat theta per 1 plus sin theta kuadrat. Dilanjutkan dengan min sin theta min sin kuadrat theta min cos kuadrat theta, yang bisa diubah menggunakan identitas trigonometri. Yang rumus awalnya itu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Karena di soal atau pembahasan saya kali ini itu minus, maka diubah menjadi minus, seperti min sin kuadrat theta min cos kuadrat theta sama dengan min 1. Dari hasil tersebut didapatkan minus 1. Bisa dibacakan yaitu min sin theta min 1 per 1 plus sin theta kuadrat. Dan itu dengan minus di luar kurung 1 plus sin theta per 1 plus sin theta kuadrat, yang menghasilkan min 1 per 1 plus sin theta. Lanjut ke syarat stasioner, yang dimana Y aksen sama dengan 0. Min 1 per 1 plus sin theta sama dengan 0. Min 1 sama dengan 0 kali 1 plus sin theta, yang dimana dari penimbangan ini tuh hasilnya nggak 0 sama dengan 0 gitu loh. Yang dimana syarat stasioner yang pertama itu unit turunan itu ada sama dengan 0. Nah ini tuh enggak. Jadi dapat disimpulkan tidak ada nilai minimum dan maksimum lokal karena syarat pertama sudah tidak terpenuhi. Berikut, terima kasih, mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Soal nomor 4 yaitu integral dengan batas atas pi per 2 dan batas bawahnya adalah 0 dari 10 pangkat sin x cos x dx. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan metode substitusi, yang mana kita misalkan terlebih dahulu nilai U adalah 10 pangkat sin x. Kemudian nilai U ini diturunkan yaitu menjadi du per dx. Hasil turunan dari 10 pangkat sin x adalah 10 pangkat sin x plus 10 cos x. Kemudian ditukar posisinya dengan
len 10 ini, du per dx sama dengan len 10 dikali 10 pangkat sin x dikali cos x. Kemudian hitungan posisi antara len 10 dengan dx. Maka jadilah du per len 10 sama dengan 10 pangkat sin x cos x dx. Kemudian substitusi nilai 10 pangkat sin x cos x dx menjadi nilai du per len 10. Didapatkanlah hasil integral 1 per len 10 du. Integral dari 1 per len 10 du adalah u per len 10. Kemudian substitusi kembali nilai u yang tadi yang sebelumnya, yang mana nilai u adalah 10 pangkat sin x. Kemudian didapatkan nilai integralnya yaitu 10 pangkat sin x per len 10. Kemudian kita hitung dengan batas atas pi per 2 dan batas bawahnya adalah 0. Batas atas pi per 2, maka nilai 10 pangkat sin x len 10 ini substitusikan nilai x menjadi pi per 2, yaitu 10 pangkat sin pi per 2 per len 10. Kemudian substitusikan juga nilai 0-nya ke x, dikurangin 10 pangkat sin 0 per len 10. Sin pi per 2 yaitu sin 90 derajat adalah 1, maka dari itu 10 pangkat 1 nilainya adalah 10 per len 10 dikurangi 10 pangkat sin 0 di sini adalah 0, apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, maka dikurangi 1 per len 10. Maka dari itu hasil akhirnya adalah 9 per len 10. Di sini saya juga akan menjelaskan soal nomor 5 dengan soal yaitu integral dari 16x plus 32 per x kuadrat dikali x kuadrat plus 4 dikuadratkan dx. Kemudian menggunakan metode Ostrogradski, yaitu misalkan sama seperti ax kuadrat plus bx plus c per x dikali x kuadrat plus 4 ditambah integral dari x plus f per x kuadrat plus 4 ditambah d per x dx. Kemudian kedua ruasnya diturunkan atau diferensiasi, menghasilkan x plus f per x kuadrat plus 4 ditambah 2ax plus b per x dikali x kuadrat plus 4 dikurang ax kuadrat plus bx plus c per x kuadrat dikali x kuadrat plus 4 dikurang 2 dikali ax kuadrat plus bx plus c per x kuadrat plus 4 dikuadratkan dan ditambah d per x. Kemudian setelah dapat ini disamakan penyebutnya, dan setelah disamakan penyebutnya dikelompokkan sesuai dengan koefisiennya. Yang pertama ada dari koefisien x pangkat 5 yang mana terdapat e plus d, kemudian x pangkat 4 terdapat f min a, dan yang koefisien x pangkat 3 yaitu 4e ditambah 8d dikurang 2b, dan koefisien x pangkat 2 yaitu 4f dikurang 3c ditambah 4a dan 16dx dikurang 4c. Setelahnya didapat persamaan, ada 5 persamaan yaitu untuk mencari a, b sampai f. Akhirnya ditemukan ada 6 persamaan. Di sini ditemukan ada a-nya nilainya sama dengan min 3, b-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan min 8, d-nya sama dengan 1, e sama dengan min 1 dan f sama dengan min 3. Kemudian dihitung lagi untuk yang tadi lanjutannya sesuai dengan yang tadi ax, bx-nya dan sebagainya, itu jadi min 3x kuadrat plus 2x min 8 per x dikali x kuadrat plus 4 ditambah integral dari min x min 3 per x kuadrat plus 4 ditambah 1 per x. Jadi ini nilai d, dan selanjutnya sesuai dengan yang sebelumnya. Kemudian integral dari min x min 3 per x kuadrat plus 4 dapat dipecah menjadi integral x per x kuadrat plus 4 dikurang integral dari 3 per x kuadrat plus 4. Jadi didapat seperti ini, dan dihasilkan untuk yang ini turunkan saja karena tidak perlu diintegralkan, yaitu min 3x kuadrat plus 2x min 8 per x dikali x kuadrat plus 4. Hasil integral dari x per x kuadrat plus 4 adalah min ln x kuadrat plus 4 per 2, dan hasil integral dari 3 per x kuadrat plus 4, sini minus, yaitu adalah 3 arctan x per 2 atau arctan sendiri adalah inverse dari tangan.
ditambah hasil integral dari 1 per X adalah ln mutlak X. Kemudian diatur posisinya menjadi yang pertama adalah ln akar X dikurang ln X kuadrat plus 4 per 2 dikurang 3X kuadrat min 2X plus 8 per X pangkat 3 plus 4X dikurang 3 inverse tangen dari X per 2 per 2. Untuk sumber materinya tertera di sini. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 6. Soalnya itu integral 0 sampai 2pi dengan nilai mutlak sin X. Nilai mutlak sin X sendiri memiliki dua asimetri, sehingga dapat ditulis integral 0 sampai pi sin X ditambah integral pi sampai 2pi. Dikarenakan dua integral tersebut memiliki luas yang sama, maka dapat disederhanakan menjadi 2 integral 0 pi sin X. Kemudian sin X diintegralkan menjadi 2 min cos X 0 sampai pi. Dan pi sampai 0 sampai pi dapat disubstitusikan ke cos X, sehingga menghasilkan nilai 2 dalam kurung 1 dikurang min 1 sama dengan 4. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7 dengan soal yaitu menghitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 1, Y sama dengan 2X min 2, dan min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dengan kurva yaitu garis berwarna merah untuk X 2 plus 1, garis yang berwarna biru untuk 2X min 2, dan garis berwarna hijau untuk min 1 dan 2. Untuk yang batas kirinya itu min 1 dan batas kanannya itu 2. Selanjutnya menghitung integral tertentu yaitu integral X pangkat 2 plus 1 min 2X min 2 dx dengan batas atas yaitu 2 dan batas bawah yaitu min 1. Setelah itu selanjutnya X pangkat 2 plus 1 dikurang 2X min 2 dx. Selanjutnya yaitu X pangkat 2 integral X pangkat 2 plus 1 min 2 dx plus 2 dx dengan hasil yaitu integral X pangkat 2 plus 3 dikurang min 2x dx. Setelah itu menghitung integral dengan rumus integral X pangkat n dx sama dengan X pangkat n plus 1 per n plus 1 n kurang tidak boleh sama dengan min 1. Dengan hasil integralnya yaitu X pangkat 2 adalah X pangkat 3 per 3 untuk angka 3 yaitu sama dengan 3X, untuk min 2X menjadi min X kuadrat. Setelah dituliskan yaitu X pangkat 3 per 3 plus 3X min X kuadrat dx. Setelah itu X pangkat 3 per 3 plus 3X min X kuadrat dimasukkan kembali itu atas bawah dan atas bawahnya, batas atasnya itu 2 dan batas bawah yaitu min 1, yaitu diimplementasikan dengan 2 pangkat 3 per 3 ditambah 3 dikali 2 min 2 pangkat 2 min 1 per 3 min 1 pangkat 3 per 3 plus 3 dikali min 1 dan kurang min 1 pangkat 2. Hasilnya itu 8 per 3 tambah 6 dikurang 4 dikurang min 1 per 3 dikurang 3 dikurang 1. Selanjutnya kita akan menggerakkan yang sebelah kanan dulu, yaitu hasilnya 8 per 3 ditambah 6 dikurang 4 dikurang min 1 per 3 min 4 dengan hasilnya itu 8 per 3 ditambah 6 min 4 plus 13 per 3 dan hasil akhirnya yaitu 7 tambah 2 sama dengan 9 dengan satuan luas. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 8. Pada soalnya di sini ada carilah satu contoh aplikasi turunan atau integral dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu contohnya ada pada bidang pembangunan. Dalam pembangunan gedung pencakar langit juga diperlukan integral agar bagian atas gedung tidak roboh diterpa angin kencang. Contoh pengaplikasian integral pada kehidupan sehari-hari dalam bidang matematika dan pembangunan. Jika ada sebuah bidang tanah yang akan dihitung luasnya untuk dibangun sebuah bangunan yang dibatasi oleh bangunan lain dengan kata lain, bidang datar yang dibatasi oleh garis di mana garis tersebut adalah Y sama dengan 4X ditambah 4 dengan X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Bisa dilihat pada gambar berikut, batas atas X sama dengan 5, batas bawah X sama dengan 3 dengan garis A dan titik B dan C. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama adalah memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah luas sama dengan integral A ke B fx dx. Maka menghasilkan integral 3 ke 5 4x ditambah 4 dx. Setelah itu kita integralkan. Didapatkan hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 4x dari 3 ke 5. Setelah itu kita substitusikan dengan batas atas yaitu 5. Menjadi 2 dikali 5 kuadrat ditambah 4 dikali 5 dikurang dengan batas bawah yaitu 3. 2 dikali 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3. Yang diperoleh hasilnya adalah untuk batas atas adalah 70, batas bawah adalah 30. 70 dikurang 30 adalah 40. Maka jawabannya di sini adalah 40 satuan luas. Sehingga hasil dari luas tanah tersebut adalah 40 satuan luas. Dengan begitu, luas tanah tersebut dapat diketahui oleh para arsitek dan memudahkan mereka dalam membangun sebuah bangunan di atas tanah tersebut. Berikut beberapa bangunan yang bisa dibangun dengan menggunakan integral. Di sini ada Menara Pisa dan Eiffel, lalu di sini ada Kuil Beijing dan Patung Liberty. Selanjutnya ada contoh turunan. Contoh turunan dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan dalam bidang bisnis. Untuk contoh pengaplikasian turunan pada kehidupan sehari-hari dalam bidang bisnis, di sini terdapat soal suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam 4X dikurang 800 ditambah 120 per X, 100.000 rupiah. Agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu titik-titik jam. Untuk menjawab tersebut, di sini sudah kita ketahui waktunya adalah X jam dan biaya per jamnya adalah 4X dikurang 800 ditambah 120X. Sudah diketahui di sini untuk fungsinya adalah 4X dikurang 800 ditambah 120 per X. Karena fungsinya adalah biaya per jam, maka kita kalikan dengan waktu, yaitu X jam. Maka didapatkan menjadi 4X dikurang 800 ditambah 120 per X dikali X. Setelah itu kita dapatkan untuk hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang 800x ditambah 120. Setelah itu kita cari untuk turunannya. Untuk menemukan turunannya, f aksen sama dengan 0. F aksen x sama dengan 4x kuadrat dikurang 800x ditambah 120 ini kita turunkan menjadi 8x dikurang 800 sama dengan 0. Setelah itu, untuk 800-nya kita pindahkan luas menjadi 8x sama dengan 800. Setelah kita pindahkan luas, kita mencari nilai x-nya. Untuk mencari nilai x-nya, 800 harus dibagi dengan 8. Maka didapatkan hasilnya yaitu 100 jam. Jadi, agar biaya minimum, maka produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 100 jam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spontan. Woi. Spontan. Kelompok satu oke. Pada kelompok ini adalah buku soal langkah-langkah Semangat, Pak.
Dengan min sin theta buka kurung 1 plus sin theta kurung buka kurung